Kapan dia bangkit? Amin. Tuhan Yesus kami bangkit. Nabimu Iya, kapan bangkitnya? Kapan bangkitnya? Ada nggak bangkit? di Itulah sebabnya ada gereja. Kapan Pada bangkitnya? waktu Yesus mati, teman-teman, murid-muridnya itu bubar karena murid-muridnya berharap dia akan memimpin bangsa Israel keluar ya dari penjajahan Romawi. Tapi pada hari yang ketiga ketika Yesus bangkit, maka lahirlah gereja. Selama 40 hari Alkitab berkata, Yesus menampakkan diri berturut-turut 500 saksi yang menyaksikan dia hidup dan bangkit dari antara kematian. Lalu Kapan dia bangkit 500 lagi? pasang mata ini juga menyaksikan dia naik ke surga. Dia menjadi Adam yang kedua, imam besar kita yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jangan pernah menyembah nabi bangke. Yang menghina Pak Udin juga mengaku kan yang mati itu nggak boleh disembah. Yang mati iya kan, boleh Pak? disembah, Pak. Nggak boleh, Pak. Yang hidup ini, yang hidup maha hidup ini, yang boleh disembah. Hidup selamanya. Ada nggak manusia yang Yesus maha aku hidup selamanya? Aku, ini perkataan Yesus. Aku hidup sampai apa, Pak? Apa itu? Ini baca nih. Aku hidup sampai. Saya nggak percaya Yesus. Jadi nggak itu kalau kalian percaya silakan aja. Saya nggak bakalan menambah atau mengurangi tulisan, Pak. Ini yang tertulis. Aku hidup sampai apa ini? Saya nggak percaya Yesus. Iya, tapi tulisannya apa, Pak? Baca tulisannya aja. Ya, baca tulisannya aja. Aku hidup sampai selama-lamanya. Itu kan ayat kalian. Amin. Ya, Injil kalian silakan saja, silakan saja. Iya, nggak apa-apa. Saya nggak. Iya, itu kan hak Bapak mau mengatakan ini salah, mengatakan ini benar. Intinya yang tertulis seperti ini, yang tertulis seperti ini, yang tertulis seperti ini, ya, yang tertulis di dalam hadis Bapak juga seperti ini. Ini kita belum kenal konsepnya, Pak. Saya nggak mau bahas doktrin saya dengan doktrin Bapak apa enggak. Saya cuma bahas yang tertulis. Iya, yang tertulis itu kenapa? Kenapa ketika di Alkitab dikatakan Yesus Kristus mengatakan dirinya hidup sampai selama-lamanya, ya. Dan di hadisnya Bapak mengatakan juga yang boleh disembah hanya Allah adalah zat yang hidup selamanya. Iya. Ya biarlah orang lain yang menilai. Tapi kan Yesus bukan Tuhan. Bagi kami terserah itu kita masuk di doktrin dan dogma. Terserah Bapak. Nabi Isa Bapak pernah mati tidak? Pernah coba mati lihat, tidak Nabi Isa Bapak? 1 Samuel 15:9 dia sendiri yang mengatakan. Nabi Isa Bapak pernah mati atau tidak? Nabi Isa Bapak pernah mati atau tidak? Nabi Isa itu diangkat sama sama Allah. Pernah mati atau tidak? Kalau menurut kalian kan pernah mati toh? Enggak, menurut Bapak Nabi Isa menurut Bapak di Al-Quran pernah mati atau Nabi tidak? Isa itu tidak pernah mati, dia diangkat langsung ke surga. Tidak pernah mati. Artinya masih boleh disembah atau tidak? Kita percaya namanya Nabi. Ya, berarti kan Nabi Isa kan nggak mati, boleh disembah dong. Nggak boleh disembah toh. Dia Nabi. Kan yang nggak boleh disembah itu kalau manusia yang mati kayak Muhammad. Termasuk itu ciptaan Allah tidak boleh ada yang sembah. Itu namanya syirik, murtad. Ini yang menurut kalau kamu Bapak sendiri yang bilang Muhammad nggak boleh disembah karena mati. Siapa yang bilang? Saya. Bapak tadi bilang kan nggak boleh disembah karena sudah mati. Ini Abu Bakar yang bilang. Bapak itu tipu muslihat lagi dari perkataan-perkataan. Jangan tipu muslihat, Pak. Saya dari tadi ngomong ini sesuai dengan apa yang Bapak katakan. Saya kan sudah jelaskan, Pak. Barang siapa? Coba sekarang, Pak ya. Analogi saja di KUHP itu sudah melarang. Barang siapa? Itu larangan kan, larangan. Saya ikutin Bapak nih. Barang siapa? Tadi kan Bapak bilang tidak ada larangan di situ. Barang siapa yang mencuri, ya. Ganjarannya siapa apa? yang mencuri akan dihukum 4 tahun penjara. Akan dihukum 4 tahun penjara. Maksimal. Gitu kan. Berarti ini ada pencurian dulu terjadi kan. Situasinya saat itu banyak pencurian di situ. Banyak pencurian. Oke, kita masukkan analogi itu ke dalam kalimat ini. Silakan. Ya, saya masukkan. Barang siapa yang menyembah. Situasi saat itu banyak yang menyembah.
Enggak, bukan Lagi mana sih, Pak? Analogi Bapak itu. Enggak, salah analoginya. Bapak itu yang bicara. Saya punya situasi kebatinan saat itu. Pada saat saya ikutin analogi Bapak. Dikhawatirkan banyak yang tidak percaya Rasulullah itu meninggal. Banyak yang tidak percaya. Masukin dulu Pak, Bapak bawa analogi, masukin analoginya ke kalimatnya. Jangan kemana-mana. Saya masukkan analogi ke kalimatnya itu, saya ingin memberikan penjelasan bahwa situasi kondisi kebatinan pada saat itu banyak yang menyembah gitu kan? Enggak ada. Terus kalau ada menyembah di situ coba. Kalau ada data. Kalau ada yang menyembah, sesungguhnya Muhammad sekarang sudah mati. Iya. Itu kan dikhawatirkan bahwa dengan suasana kebatinan yang terjadi saat itu, bahwa banyak yang tidak percaya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, dikhawatirkan imannya goyah, dikhawatirkan kepercayaan kepada Tuhan itu goyah, sehingga Abu Bakar Siddiq itu Pak, saya tanya sebentar WK, aku tanya. Silakan. Aku tanya, kenapa ketika Nabi Muhammad mati kok bisa imannya goyah? Dan setelah Muhammad mati banyak yang murtad sehingga Abu Bakar melancarkan perang Ridho atau perang melawan kemurtatan. Dan Abu Bakar berkata kalau bukan karena kita berperang melawan kemurtatan, maka Islam tidak akan bertahan. Kenapa setelah Nabi Muhammad mati banyak yang murtad, Pak? Ini beda sekali. Yesus datanya mana? Datanya banyak murtad. Tidak ada yang murtad. Karena yang disembah Muhammad. Terjadi satu-satu Bu. Abu Bakar melancarkan perang Ridho. Satu-satu. Ketika Muhammad mati kenapa banyak yang murtad? Sedangkan ketika Yesus mati dan bangkit maka Roh Kudus turun, bukan banyak yang murtad, Pak. Banyak yang masuk Kristen, betul nggak WK? Betul. Sejak kapan Kristen itu ada, Bu? Sejak kapan Kristen ada? Yang ada itu, sejak kapan Kristen ada? Kamu jawab dulu, kenapa Nabi Muhammad sejak kapan itu Kristen ada? Sejak kapan? Nabi Muhammad banyak yang murtad? Karena ketika Nabi hidup. Ketika Nabi hidup, jawab, orang tapi kita jawab juga ya. Sejak kapan Kristen ada? Ketika Nabimu hidup, masuk Islam bukan karena iman, Pak. Tetapi karena pedang Muhammad itu dibuat pedang tombaknya. Itu karang-karang lagi itu, Ibu. Karanganmu itu, Bu. Inilah salah satu tipu muslihat nyata orang kafir. Mereka tidak berani. Sudah diperingatkan dalam Al-Quran itu. Bahwa tipu daya orang kafir itu ya nyata seperti ini, Mi. Yang murtad takut sama pedangnya Muhammad. Ketika Muhammad mati, kenapa banyak yang murtad, Pak? Itulah tipu muslihat. Saya jawab ya, Al-Hayat. Saya jawab ya, itu tipu muslihat itu. Kenapa Abu Bakar melancarkan perang Ridho? Bapak tahu nggak perang Ridho? Perang melawan kemurtadan, Bapak tahu nggak? Ibu tahu dari mana Ridho itu? Perang Ridho. Loh, goblok, itu sejarah Nabimu. Tidak, makanya saya mau tanya Ibu. Kan Ibu bukan orang Islam, jadi Ibu tahu dari mana? Apa membaca sejarah atau apa coba? Saya mau lihat buktinya, datanya mana? Saya pelajari kultus Islammu itu, makanya saya tahu Islam itu agama brengsek. Saya mempelajari agama Islam. Jangan kau bilang begitu, Bu. Jangan bilang begitu. Brengseknya itu dari mana? Justru saya juga bisa bilang agamamu sesat. Saya juga bisa bilang agamamu sesat kalau bilang Islam brengsek. Ini kan Hindu, Buddha, agamamu agama paling brengsek. Saya bisa bertanya, bisa nggak kau jelaskan sama saya, Ibu? Bisa nggak Ibu jelaskan sama saya? Tadi Ibu sudah bilang. Bang SP, noise, Bang SP. Pencium batu, kamu dia pencium batu. Tidak, kau bisa jelaskan nggak Ibu? Aman. Jangan, tadi saya mau bertanya juga sama Ibu Nur Hayat. Jangan lari, Bu. Jangan lari ya. Yang memperbolehkan menikahi anak yang belum menstruasi. Bang SP, noise, Bang SP. Kecuali agamamu. Saya kasih tahu kamu. Surat 654. Itu karena Ibu tidak tahu sejarah. Anak yang belum menstruasi di dalam fatwa ulama berapa? Berusia 1 hari yang disarankan 3 bulan yang boleh dinikahi. Itulah karena kalian tidak pelajari sejarah. Ini ada karang-karangan kalian. Agama Hindu, agama Zoroaster. Tidak ada yang memperbolehkan menikahi anak kecil kecuali surah 65 ayat 4, yaitu Allahmu yang mengajarkannya, alias Muhammad. Itulah Allah. Mana datanya mana? Botol. Mana datanya, Bu? Mana? WK, ini orang nggak tahu sejarah, WK. Tidak, kamu yang bilang bahwa nabiku
Nabi Muhammad SAW itu menikahi anak itu, mana datanya? Mana Bu? Waduh, ini mana datanya Bu? Nih. Ibu mana? Ini saya bukakan. Bu? Iya, ini saya bukakan. Nabi pedofil. Mana datanya Bu? 4 tahun kakek-kakek menikahi bocil, pedofil nabimu. Itu Ibu kok emosi sih Bu? Kau baca itu. Apa? Dari atas. Tidak ada yang lebih najis ketika saya membaca kitabmu. Tidak ada yang lebih najis ketika saya membaca nabimu 54 tahun menikahi Aisyah berumur 6 tahun. Najis buat saya. Ini. Sahih Bukhari 4738 nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menikahinya saat ia berumur berapa ini Pak? Oke. Saya jawab ya. Enggak, ini enggak perlu dijawab. Ini berumur berapa dia dinikahi? Saya jawab. Saya perlu. Apa yang Bapak mau jawab? Tinggal bilang aja ini benar atau salah. Saya menyangka bahwa itu kebanyakan hadis itu betul ada yang ditanya salah seorang dan membenarkan dia katakan mungkin begitu ada yang ditanya, tapi orang yang ditanya itu orang sudah uzur, lupa. Jadi masih sumbernya itu masih belum sahih. Jadi saya perlu jelaskan. Pak, ini ya di bawah ya. Ini keterangannya dalam aplikasi ini. Ini Pak, Bapak baca ijma ulama sahih. Sebagian ulama mungkin itu mengatakan ada yang ijma kesepakatan. Enggak benar itu Bu. Enggak benar itu Pak. Yang benar itu saya kasih logika saja Bapak ya. Bapak daftar aja sebagai juru kampanye tuh Pak. Bapak suaranya keras tapi tukang bohong. Cocok Bapak jadi kampanye. Ini kan nanti 2024 pemilihan presiden. Oh bohong? Bapak daftar. Bohong apa saya bohong? Saya hanya menyangka kalian tuh. Saya sebagai pendengar saya ngerti Pak. Orang mana yang bertakia dan orang mana yang tidak. Saya dari tadi mendengarkan Bapak berjam-jam. Dari bawah saja saya tahu bahwa Bapak itu tidak yakin akan kata-kata yang Bapak keluarkan. Saya itu ngerti Pak. Kalian takut. Karena saya ucapkan kebenaran. Saya ucapkan Bapak yang benar. Ikut saja juru kampanye karena suara Bapak keras, tetapi tukang bohong, ya. Saya sarankan Bapak daftar tuh di juru-jurunya siapa Jokowi atau apa. Karena Bapak cocok. Bapak cocok jadi bohong. Pendusta dan pendobel mulutmu itu, ya. Al-Hayat, Ibu Al-Hayat. Oman. Coba sekarang kalau memang kalian bilang Islam itu saya dari tadi hanya menjawab kalian. Coba Kristen itu kapan? Saya mau jawab lagi kalau ada kalian sudah jawab. Kristen itu kapan? Kau lihat ini layar. Jawab dong, jawab itu jawab. Ada berapa hadis tentang nabimu yang kawin sama anak kecil? Ada berapa hadis yang bicara soal nabimu kawin sama anak kecil? Kenapa? Ada berapa hitung? Ada berapa hitung? Berapa hadis ini? Pak, nabimu dikawin kalau ini. mau lihat tentang hadis-hadis sahih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tidak masuk akal itu Pak. Hadis itu orang kawin umur 6 tahun tidak masuk akal Pak. Ya, jadi nulis ini bodoh semua. Kau yang pintar. Itu Pak. Mungkin ada yang ditanya itu dulu, kau pintar atau mereka yang pintar? Kenapa? Kau akui dulu. Mereka pembohong apa kau yang pembohong? Tidak. Memang benar ada diriwayatkan bahwa memang tadi benar. Tadi kau bilang enggak, sekarang bilang ada. Yang saya kasih penjelasan. Yang benar ada atau tidak? Nikahin bocil, nabi pedofil suka anak kecil, nabi pedofil kawini bocil, tukang nafsuan sama anak kecil, nabi pedofil si Mamat jadi bangke, makanya si Mamat dihukum jadi bangke. Kenapa? Suka sama bocil. Gak benar itu, gak benar. Suka kawinin bocil, suka sama anak kecil. Itu umur Aisyah saat itu 18 tahun Bu. 18 tahun umur Aisyah setelah pulang dari perang Uhud. Perang Uhud itu yang bisa mengikuti perang Uhud itu minimal umurnya 16 tahun. Umatnya malu sama kelakuan. Coba bayangkan setelah perang Uhud
Mahmud, baru Aisyah menikah sama Rasulullah. Begitu Bu, ada nggak yang mau menguatkan lagi? Kait-kait lain. Nabinya, suka kawin bocil, suka anak kecil. Mamat, kawini aku dong Mamat. Ini nabimu. Mamat, kawini aku dong Mamat. Saya kan tadi sudah memberi penjelasan terkait disembah Muhammad, itu benar. Nabimu ngikutin perintah Allah. Ya, nabimu. Sekarang saya mau tanya, itu kenapa kalian bilang ini betul Islam sesat? Sesatnya itu di mana? Sementara kalian tidak bisa buktikan kalau Tuhan kalian itu nabimu kau sama anak kecil, manusia. Coba buktikan dulu. Saya bisa percaya. Nabimu kawin sama anak kecil itu sesat atau tidak? Kau jawab. Saya sudah katakan terjadi perbedaan pendapat di sini. Sesat atau tidak? Terjadi perbedaan pendapat. Kalau kalian kan dengan tipe muslihat. Ini Quran, apanya yang berbeda pendapat? Apanya yang beda? Nah, ini Quranmu ini. Hah? Beda atau tidak ini? Oh, kan diomelin bini lo kan? Nah, syukur lo. Kawin sama anak kecil sih lo. Iya kan? Diomelin sama istri kau. Betul? Iya. Mau baca nggak? Mau baca nggak? Mau baca tidak? Surat talakmu mau dibaca tidak? Hei, open mic-mu. Oh, halo, maaf, ada sedikit tadi nih anak saya. Sorry.